Di sini saya akan mewakili kelompok saya, di mana di sini kami ada 5, yaitu saya sendiri, yaitu ada Rismana Gutom dengan saya sendiri, kedua Wayan Afriza, ketiga Ratna Delipitasari, keempat Alex Miguel, kelima Salma Farizi. A. Carilah jurnal yang berkaitan dengan model investigasi forensik. Di mana di sini kami berlima sudah mencari jurnal yang berjudul Investigasi Lab Forensik dari sisi pengguna untuk menganalisa serangan Man in the Middle Attack berbasis Evil Twin. B. Kajilah model investigasi forensik pada jurnal tersebut. Bagian ini nanti akan dijelaskan oleh Saudari Ratna. Saudari Ratna, kami persilakan. Terima kasih. Saya Ratna Delipitasari akan melanjutkan pembahasan dari Resmando Angga. Saya akan mereview jurnal. Yang pertama, judul jurnal Investigasi Live Forensik dari sisi penggunaan untuk menganalisis serangan Man in the Middle Attack berbasis Evil Twin. Halamannya 8, tahun 2017. Penulisnya Muhammad Sapri Ahmad, Iman Riyadi, Yudi Prayudi, dan reviewnya Rismando Angga, Ratna Delipitasari, Alex Miguel, Wayan Afriza, dan Salman Al-Farizi. Tanggal reviewnya 31 bulan 10 2021. Lanjut, abstrak dari My ATM Backs Evil Twins menjadi suatu ancaman yang berbahaya bagi para pengguna jaringan Wi-Fi. Pelaku penyerangan ini memanfaatkan akses poin palsu dengan konfigurasi Galloway yang berbeda dengan Legimac App, sehingga jenis serangan ini menjadi cukup sulit untuk dideteksi. Di sisi lain, proses pengungkapan kasus serangan My ATM Backs Evil Twins hanya sebatas mendegradasi aktivitas serangan dan belum ada pembahasan lebih lanjut terkait digital forensik. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan metode live forensik dan pendekatan dari sisi user untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang terjadi dalam jaringan Wi-Fi. Proses investigasi My ATM Backs Evil Twin dibagi menjadi 4 tahap, dimulai dari proses collection, examination, analysis, dan reporting, dan analisis forensik. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada 2 proses penelitian, yaitu proses analisis Wi-Fi scanning dan analisa network traffic untuk proses penemuan barang bukti digital berupa informasi Wi-Fi data dari serangan My ATM Backs Evil Twins. Dalam pendahuluannya, Wi-Fi kini telah menjaminkan di berbagai tempat publikasi area, mulai dari kafe, restoran, universitas, hingga beberapa tempat umum lainnya. Selain dapat diakses dengan kecepatan tinggi, juga lebih murah, sehingga minat para pengguna internet menjadi semakin antusias untuk menggunakan Wi-Fi. Namun sayangnya, tanpa disadari, hal ini dapat mengundang bahaya yang tidak terduga. Hal itu terlihat dari fakta banyaknya ancaman dari jaringan Wi-Fi. Jenis ancaman-ancaman yang sering terjadi pada jaringan Wi-Fi adalah ATI Evil Twins Attack. Serangan ini diaktifkan dengan memanfaatkan akses point palsu yang dibuat sama persis dengan legitimate access point, dengan tujuan untuk menjebak para pengguna jaringan Wi-Fi. Kemudian, pelaku dapat melancarkan serangan My ATM Man in the Middle Attack untuk melakukan aktivitas sniffing, shopping, dan kegiatan ilegal lainnya. Penanganan serangan My ATM Backs Evil Twins
pada saat ini masih sangat terbatas. Umumnya yang dilakukan hanya sebatas aktivitas detektif terhadap serangan MyITM Bex Evil Twins seperti yang dilakukan oleh. Namun, hal ini terkait dengan proses investigasi forensik digital untuk mengungkapkan bukti adanya serangan masih belum banyak dibahas lebih lanjut dalam proses pengungkapan kasus dibutuhkan lebih dari sekedar proses pendeteksian untuk pencarian bukti. Karena itu pendekatan forensik sangatlah penting dalam proses mengungkapkan kasus MyITM Bex Evil Twins. Evil Twins attack dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode penyerangan, yaitu metode serangan yang memanfaat IP gateway yang sama dengan IP gateway legitimate access point, dan metode serangan yang memanfaat jaringan modern GISM atau CDMI atau mengungkapkan IP gateway yang berbeda dari legitimate access point. Penelitian ini dilakukan pada kasus serangan IMTM basis Evil Twins yang menggunakan gateway yang berbeda dengan access point target. Hal ini dilakukan jenis serangan ini lebih sering digunakan dan sulit untuk dideteksi dan sisi admin. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan dari sisi user atau metode forensik yang dapat digunakan untuk menemukan bukti digital pada sistem yang sedang berjalan, yaitu metode live forensik. Penelitian ini akan meliputi bagaimana melakukan proses tahap investigasi forensik, bagaimana melakukan pendeteksian serangan IMTM Bex Evil Twins dari sistem user, dan menemukan informasi yang dapat dijadikan barang bukti. Selanjutnya akan dibahas oleh Sama Alfarisi. Bersama dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari si Ratna, yaitu tentang metode. Ada 4 hal, yaitu preparation, simulasi kasus, network forensik, deep forensik. Dan selanjutnya itu tentang analis dan hasil investigasi forensik. Detection, deteksi, collection, akuisisi data serangan, analis dan laporan. Baiklah, kesimpulannya yaitu tentang berdasarkan analis yang didapat dari proses hasil dan investigasi forensik, maka pada penelitian studi dan analis forensik digital pada kasus serangan Evil Twins Basic MITM dapat ditarik kesimpulan bahwa barang bukti digital dari serangan Evil. Berikut beberapa informasi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan, yaitu SSID, MAC-code, FEDOR, kekuatan sinyal, authentication, frequent query, dan channel. Selanjutnya, barang bukti yang ditemukan dari serangan MITM dilakukan dengan menggunakan metode sniffing pada jaringan Wi-Fi dengan memanfaatkan modul-modul maupun barang bukti dilakukan dengan menerapkan metode live forensik. Hal ini dikarenakan mengumpulkan barang bukti dilakukan dalam sistem yang sedang berjalan. Selain itu, berkaitan user set cukup efektif dalam proses pengidentifikasi aktivitas serangan Evil Twin Basic MITM. Dan selanjutnya proses investigasi dilakukan dengan cara melakukan kejangkauan Evil Twin dan sengaja menjadikan korban dengan tujuan melakukan proses dan tujuan melakukan monitoring tarifik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kemungkinan terjadinya aktivitas ilegal dan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.
Baiklah, terima kasih dari saya. Selanjutnya yaitu Alex. Kepada Alex dipersilakan. Udah, gantikan teman. Nantiin. Baiklah, saya akan melanjutkan dari saudara Salman. Saya Alex Miguel. Selanjutnya yang C, cari kelebihan dan kelemahan model investigasi. Kelebihannya adalah, pertama, penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan metode live forensik dan pendekatan dari sisi user. Yang kedua, proses analisa WiFi, scanning, dan analisa network traffic untuk proses penemuan barang bukti digital berupa informasi traffic, data dari serangan MITM based evil twin. Yang ketiga, penyerangan ini memanfaatkan AP atau access point palsu dengan konfigurasi gateway yang berbeda dengan legitime AP. Selanjutnya, kelemahan model investigasi. Yang pertama, bahasa yang digunakan sedikit kurang dimengerti. Yang kedua, metode sniffing pada jaringan WiFi dengan memanfaatkan modul-modul maupun filterisasi pada tool pada wiresec sulit dipahami. Yang ketiga, investigasi dilakukan dengan cara masuk ke dalam jangkauan evil twin dan sengaja menjadi korban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Wayan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alex. Di sini D, buatlah suatu terobosan baru atau pengembangan dari model investigasi. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dalam kasus MITM Basic Evil Twin Attack yang dilakukan dengan menggunakan metode left forensic dan pendekatan dari sisi user, ditemukan beberapa petunjuk ataupun temuan-temuan yang dapat dijadikan informasi, yaitu berupa IP address, MAC address pelaku, dan beberapa file yang mencurigakan seperti file HTML, CSS, JPG, dan PNG. Bukti digital yang ditemukan dalam serangan model dilakukan setelah menerima notifikasi adanya serangan evil twin. Kemudian investigator dengan sengaja masuk ke dalam jangkauan serangan evil twin untuk mendeteksi adanya serangan MITM dengan cara melakukan filtering traffic. Bukti digital yang ditemukan dalam serangan man in the middle dilakukan setelah menerima notifikasi adanya serangan evil twin. Kemudian investigator dengan sengaja masuk ke dalam jangkauan evil twin untuk mendeteksi adanya serangan